Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Quratul Aini, NIM 2307051126. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data mengenai array, stack, queue, linked list, tree, dan juga graph. Jadi pembahasan pertama adalah kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang pertama itu adalah array. Jadi kelebihan apa aja sih dari array itu? Yang pertama ada akses elemen cepat menggunakan indeks. Jadi dalam array itu misalnya ada 5 elemen nih, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi indeks itu selalu dimulai dari angka 0. Jadi 10 itu indeksnya 0, 20 indeksnya 1, 30 indeksnya 2, dan seterusnya. Jadi ketika misalnya kita mau ngeakses elemen 30 nih, jadi kita tinggal ngeaksesnya itu dengan indeksnya. Jadi indeks 30 kan 2. Jadi array terus indeksnya. Jadi kalau misalnya di print, output yang akan keluar itu adalah 30. Makanya aksesnya itu lebih cepat karena menggunakan indeks. Terus yang kedua itu adalah memori yang berkelanjutan ataupun kontigu. Jadi elemen-elemen dalam array itu disimpan secara berurutan di dalam memori. Jadi ketika mau diambil elemennya itu menjadi lebih efisien nih. Jadi misalnya dalam array-nya itu kan ada 5 elemen nih. Jadi elemen-elemen itu disimpan bersebelahan. Jadi ketika mau diakses ataupun diambil datanya itu menjadi lebih efisien karena disimpan dalam memori secara berurutan. Terus yang ketiga itu adalah mudah untuk iterasi. Jadi iterasi itu biasanya itu merujuk pada cara kita mengakses dan memproses setiap elemen dalam koleksi data. Jadi kemudahan iterasi pada array itu berasal dari akses langsung ke elemen menggunakan indeks, terus struktur memori yang kontigu. Jadi dengan menggunakan array itu kita tuh jadi memudahkan untuk proses iterasi. Dan ada juga kekurangan array. Jadi kekurangan array itu yang pertama itu adalah ukurannya itu tetap tidak dapat berubah setelah deklarasi. Jadi setelah array dideklarasikan, ukurannya itu tidak dapat diubah. Misalnya, kita udah nentuin nih, misalnya array-nya itu 5. Jadi terdapat 5 elemen dalam array. Terus kita mau nambahin nih elemen ke-6. Jadi elemen ke-6 itu nggak bisa ditambahin karena kita udah netapin sebelumnya, yaitu array-nya itu 5. Jadi ketika kita mau nambahin elemen ke-6, maka kita harus membuat array yang baru. Karena ukuran dalam array-nya itu tetap, tidak dapat berubah. Terus yang kedua itu adalah penyisipan dan penghapusan elemen tidak efisien. Jadi menyisipkan atau menghapus elemen dari array itu memerlukan pemindahan elemen-elemen lainnya untuk menjaga urutan. Jadi misalnya kita mau nambahin 5 nih sebelum 10. Jadi 10, 20, 30-nya itu kan harus digeser ke kanan. Karena mereka ini kan disimpan secara berurutan. Makanya penyisipan dan penghapusan elemen itu tidak efisien ketika digunakan di dalam array. Terus selanjutnya itu ada pemborosan memori jika ukuran tidak terpakai. Jadi misalnya ukuran array itu terlalu besar dibandingkan dengan jumlah data yang sebenarnya disimpan, maka akan terjadi pemborosan memori. Misalnya nih kita mau array-nya tuh 5, tapi kita isinya tuh cuma 10, 20, 30, cuma 3 elemen. Jadi 2 elemen yang tidak terpakai itu akan tetap menghabiskan ruang dalam memori. Makanya pemborosan memori itu akan terjadi ketika ukurannya itu tidak terpakai. Selanjutnya ada stack. Kelebihan stack itu yang pertama adalah implementasi sederhana dengan operasi LIFO ataupun last in first out. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Misalnya kita nge-push elemen 1, 2, 3, terus kita pop. Yang akan di pop itu adalah elemen yang teratas, elemen yang terakhir kali di
ditambahkan. Seperti prinsipnya yaitu last in first out. Terus yang kedua itu adalah memudahkan pengelolaan fungsi rekursif. Jadi, fungsi rekursif itu adalah fungsi dalam pemrograman yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, kelebihan stack dalam pengelolaan fungsi rekursif itu terletak pada kemampuannya untuk menyimpan status eksekusi, mengelola memori secara otomatis, dan mendukung backtracking dengan efisien. Terus yang ketiga itu ada penggunaan memori yang efisien. Jadi stack itu dapat diimplementasikan menggunakan array dan juga linked list. Jadi misalnya diimplementasikan berbasis linked list, memori itu hanya digunakan saat elemen ditambahkan sehingga tidak ada pemborosan memori. Dan juga stack itu dia itu hanya menggunakan memori yang diperlukan untuk menyimpan elemen yang ada. Jadi dia itu menggunakan memori sesuai dengan keperluannya. Ada juga kekurangannya itu, kekurangan stack itu yang pertama akses terbatas, hanya elemen teratas yang dapat diakses. Sesuai dengan prinsipnya yaitu last in first out, maka itulah yang menyebabkan aksesnya itu terbatas karena dia itu hanya mengakses elemen yang paling atas. Terus ada tidak mendukung akses acak karena dia aksesnya itu terbatas, karena terbatasnya itu dia itu hanya mengakses elemen yang paling atas, maka tidak memungkinkan untuk melakukan akses acak. Karena prinsipnya itu kan last in first out. Jadi akses acak tidak bisa digunakan dalam struktur data stack. Selanjutnya ada ukuran stack terbatas oleh memori yang tersedia. Jadi stack itu, jika stack diimplementasikan menggunakan array, jadi ukuran stacknya itu kan harus ditentukan tuh sebelum dibuat. Jadi karena ukurannya itu harus ditentukan sebelumnya, maka ukurannya itu terbatas karena kita menggunakan array. Jadi misalnya gunakan array. Oleh karena itu, ukuran stack itu terbatas ketika diimplementasikan menggunakan array, karena ukurannya itu harus ditentukan sebelumnya. Terus selanjutnya ada queue. Kelebihan queue itu yang pertama adalah operasi FIFO ataupun first in, first out. Jadi maksud first in first out itu misalnya kita nge-enqueue elemen 1 terus elemen 2. Jadi ketika di dequeue elemen 1 yang akan dikeluarkan pertama. Jadi maksudnya itu first in first out. Jadi yang pertama kali ditambahkan maka yang akan pertama kali dikeluarkan. Terus berguna untuk manajemen tugas dan antrian. Jadi queue ini sangat berguna dalam proses antrian. Jadi misalnya itu dalam proses antrian tuh misalnya kita ngantri nih. Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, keempat. Jadi yang pertama kali siap dalam antrian itu kan pasti antrian yang pertama. Nah, makanya queue itu sangat berguna dalam manajemen tugas dan juga antrian. Terus ada mudah untuk diimplementasikan. Jadi, queue itu dapat diimplementasikan menggunakan berbagai struktur data, seperti array, linked list, atau DQ. Jadi ini tuh memberikan fleksibilitas dalam memilih implementasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Makanya dia itu mudah untuk diimplementasikan. Dan dia juga punya kekurangannya. Kekurangan queue itu yang pertama akses terbatas. Hanya elemen depan yang dapat diakses sesuai dengan prinsipnya, yaitu first in first out. Makanya aksesnya itu terbatas. Jadi aksesnya itu hanya elemen depan yang dapat diakses. Kayak yang tadi ini. Jadi elemennya ini yang akan pertama kali yang dapat diakses. Terus yang kedua itu ada penyisipan dan penghapusan bisa lebih lambat dibandingkan array. Jadi penyisipan dan penghapusan elemen dalam struktur data queue itu dapat lebih lambat dibandingkan dengan array, terutama jika queue itu diimplementasikan menggunakan array statis. Karena kalau queue itu diimplementasikan menggunakan array statis, ukuran queue-nya itu kan harus ditentukan itu sebelumnya. Jadi
queue yang sudah penuh itu, ketika kita ingin menambahkan elemen baru, kita ingin men-enqueue, maka kita tidak bisa melakukannya karena kita harus mengubah ukuran array, sedangkan array itu kan ukurannya itu tetap. Jadi ketika kita ingin menambahkan hanya akan menyebabkan overflow. Makanya penyisipan dan penghapusan itu akan lebih lambat. Ketika menggunakan queue, kita implementasikan menggunakan array statis. Selanjutnya ada linked list. Kelebihan itu yang pertama adalah ukuran fleksibel, dapat tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan. Jadi linked list itu memiliki ukuran yang fleksibel karena elemen dapat ditambahkan atau dihapus tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Terus yang kedua itu ada penyisipan dan penghapusan elemen lebih efisien jika posisi diketahui. Jadi operasi penyisipan dan penghapusan elemen di linked list itu relatif lebih efisien dibandingkan dengan array. Karena kita tuh hanya perlu mengubah pointer dari node yang bersangkutan tanpa perlu menggeser elemen lainnya. Terus yang ketiga itu ada tidak memerlukan alokasi memori berurutan. Jadi linked list itu dia itu menggunakan ruang yang diperlukan untuk elemen yang sebenarnya digunakan. Jadi misalnya kita hanya menggunakan sebagian dari linked list, maka penggunaan memorinya itu cuma sebagian dibandingkan dengan array yang harus mengalokasikan memorinya itu untuk seluruh ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dalam linked list itu dia tidak memerlukan alokasi memori berurutan seperti array. Jadi kekurangan linked list itu yang pertama, akses elemen lebih lambat, harus dilalui satu persatu. Jadi linked list itu dia itu tidak mendukung akses langsung ke elemen seperti array. Kalau tadi array kan menggunakan indeks ya, jadi bisa akses langsung. Sedangkan di linked list itu dia itu tidak mendukung akses langsung. Jadi untuk mengakses elemen pada posisi tertentu, kita tuh harus melintasi node itu satu persatu dari awal hingga mencapai node tersebut. Jadi misalnya kita mau mengakses elemen ke-10 nih, jadi kita tuh harus mulai dari head, dari pertama mengikuti pointer hingga mencapai ke 10. Jadi itu membuat akses elemennya itu lebih lambat karena harus dilalui satu persatu. Terus yang kedua itu ada memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan pointer. Jadi setiap node dalam linked list itu menyimpan pointer ke node berikutnya. Jadi hal ini tuh menyebabkan penggunaan memori itu bertambah dibandingkan array, karena array itu kan hanya menyimpan data, sedangkan linked list itu dia tuh menyimpan pointer ke node berikutnya. Terus selanjutnya itu, jadi ini tuh ada ilustrasi linked list. Linked list itu gimana? Seperti ini. Terus selanjutnya ada tree. Kelebihan tree itu yang pertama, struktur hierarkis yang baik untuk penyimpanan data terstruktur. Jadi tree itu memiliki struktur yang hierarkis, di mana setiap node dapat memiliki satu atau lebih anak ataupun child, dan hanya satu induk ataupun parent. Jadi ini tuh membuat tree itu sangat cocok untuk merepresentasikan data yang memiliki hubungan hierarkis seperti sistem file atau organisasi. Terus kedua itu adalah meningkatkan efisiensi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data, terutama dalam binary search tree. Jadi, terutama dalam binary search tree atau BST, itu memungkinkan pencarian data yang efisien dengan menggunakan metode transversal tertentu. Kita dapat menentukan elemen itu dengan waktu rata-rata. Terus yang ketiga itu ada memudahkan representasi data yang kompleks. Jadi tree itu dia tuh struktur data yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi di dunia nyata. Dengan kemampuannya itu untuk mengorganisir data secara hierarkis dan mendukung operasi rekursif serta pengelompokan data. Jadi makanya dia itu memudahkan representasi data yang kompleks. Terus kekurangan tree itu, yang pertama itu adalah implementasi lebih rumit dibandingkan array atau linked list. Jadi implementasi tree itu bisa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan
array ataupun linked list itu karena pengelolaan pointer dan penyeimbangan tree dalam kasus BST itu memerlukan logika tambahan. Misalnya kita mau menyusun algoritma untuk menjaga keseimbangan BST. Setelah penyisipan atau penghapusan node itu bisa sangat kompleks. Makanya implementasi itu lebih rumit. Implementasi tree itu lebih rumit dibandingkan array atau linked list. Terus selanjutnya itu ada memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan node dan juga pointer. Jadi ini ada gambaran ilustrasi tree itu ada root, parent, child node, left node. Itu ilustrasi tree itu bagaimana. Terus ada graph. Kelebihan graph itu yang pertama itu adalah sangat fleksibel untuk merepresentasikan hubungan antar data. Jadi graph itu dapat menangani data yang kompleks dan saling terhubung dengan baik. Misalnya, dalam analisis jaringan sosial. Jadi graph itu dapat digunakan untuk merepresentasikan pengguna itu sebagai node dan hubungan antar pengguna itu sebagai edge. Jadi memungkinkan analisis yang mendalam tentang interaksi sosial. Selanjutnya, graph itu dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti jaringan sosial, peta jalan, dan lain-lain. Jadi graph itu dapat diadaptasi untuk berbagai aplikasi, termasuk analisis jaringan, pemodelan sistem transportasi, dan pengoptimalan rute. Fleksibilitas ini membuat graph menjadi pilihan yang baik untuk banyak masalah dalam ilmu komputer dan rekayasa. Jadi selanjutnya itu ada mendukung berbagai algoritma pencarian dan traversal. Jadi graph itu mendukung banyak algoritma yang berguna untuk analisis dan pemrosesan data, seperti algoritma pencarian DFS dan BFS, algoritma penemuan jalur terpendek Dijkstra dan ASTAR, dan algoritma minimum spanning tree Kruskal dan Prim. Jadi ini tuh membuat graph itu menjadi alat yang sangat kuat dalam pemrograman dan analisis data. Ada juga nih kekurangan graph. Yang pertama itu ada memerlukan lebih banyak memori untuk menyimpan semua hubungan, terutama untuk graph yang padat. Jadi, setiap node dalam graph itu menyimpan pointer ke anak-anaknya dan mungkin juga ke induknya, sehingga penggunaan memori menjadi lebih besar dibandingkan dengan array. Terus yang kedua itu ada implementasi dan algoritma lebih kompleks dibandingkan dengan struktur data lainnya. Jadi implementasi graph itu bisa lebih rumit dibandingkan dengan struktur data lain seperti array dan juga linked list karena pengelolaan pointer dan hubungan antar node itu memerlukan logika tambahan. Misalnya kita mau mengimplementasikan algoritma traversal seperti DFS dan BFS. Bisa menjadi rumit jika kita itu tidak terbiasa dengan konsep graph. Terus selanjutnya ada dapat menjadi sulit untuk memahami dan mengelola. Jadi dapat menjadi sulit untuk memahami dan mengelola. Jadi ada banyak algoritma yang dapat diterapkan pada graph seperti DFS, BFS, Dijkstra, dan Kruskal. Jadi masing-masing algoritma itu memiliki logika dan implementasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu untuk belajar dan memahami cara kerjanya. Makanya dia itu menjadi sulit untuk memahami dan mengelola karena masing-masing algoritma itu memiliki logika dan implementasi yang berbeda. Jadi membutuhkan waktu untuk memahami cara kerjanya. Jadi ini tuh adalah ilustrasi dari graph. Jadi kurang lebih ilustrasi graph itu adalah seperti ini. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu perbedaan array dan linked list. Jadi perbedaan array dan linked list itu yang pertama itu ada pendeklarasian. Jadi array itu dia tuh menggunakan modul array atau numpy, sedangkan linked list itu dia tuh tidak perlu dideklarasikan, cukup menggunakan tanda kurung siku untuk membuat list. Jadi contohnya itu misalnya nih array. Kalau array itu kita harus pakai import array karena untuk mengimport modul tambahan ke dalam Python-nya. Sedangkan linked list itu kita nggak perlu import modul tambahan karena linked list itu adalah tipe data bawaan yang ada dalam bahasa pemrograman Python.
Yang kedua itu perbedaannya itu ada di tipe data. Array itu hanya dapat menyimpan elemen dari satu tipe data yang sama ataupun homogen. Sedangkan linked list itu dapat menyimpan elemen dari berbagai tipe data ataupun heterogen. Jadi nih, kita misalnya mau buat tipe data, kita buat variabelnya misalnya singkatan dari array, terus array titik array dalam kurung i. Maksud i ini tuh adalah tipe datanya. I itu adalah integer. Jadi integer itu kan angka. Jadi kita buat nih, kita masukin elemen 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita print. Nah, dia keluar. Misalnya kita hapus nih integernya. Bisa nggak jalan? Dia akan keluar error kalau kita nggak buat tipe datanya. Oleh karena itu, karena array itu dia cuman bisa satu tipe data ataupun homogen. Sedangkan di linked list, misalnya kita buat nih variabelnya itu mylist, terus kita tuh nggak perlu buat tipe data apa sih itu, karena dalam linked list itu dia heterogen ataupun bisa tipe datanya itu bisa apa saja, tidak harus satu tipe data. Jadi kita misalnya masukin nih 1, terus hello, terus 3,14, terus true. Ini kan penggabungan dari beberapa tipe data. Terus kita mau tahu nih tipe data apa aja nih, elemen-elemen ini tuh tipe data apa aja sih. Jadi buatnya itu print tipe data elemen dalam list dalam kurung type item for item in my list. Dah, misalnya nih, jadi ini kan keluar nih, print out-nya gini, output-nya gini. Terus tipe data dalam elemen dalam list itu yang pertama itu ada integer, karena kan ini yang terakhir nih, jadi yang di sini. Jadi yang pertama itu ada integer, 1 integer, hello itu string, terus ada boolean, true itu boolean, terus 6 integer lagi. Jadi dalam linked list itu kita itu bisa menggunakan tipe data yang banyak gitu, nggak harus satu tipe data kayak array tadi, harus integer doang. Perbedaan ketiga itu ada di ukuran. Array itu ukurannya itu tetap, sedangkan linked list itu ukurannya itu dinamis. Ataupun linked list itu memiliki ukuran yang fleksibel karena elemennya itu dapat ditambahkan atau dihapus tanpa mempengaruhi elemen lainnya. Nah, jadi ini kita buat nih, misalnya print elemen pertama dalam array sama dengan ini kita mau ngeakses elemen yang nilai indeksnya itu 0. Yang nilai indeksnya kan 0 kan 1 ya. Berarti kita mau ngeakses elemen pertama itu 1. Misalnya kita ganti aja lah. Misalnya elemen kedua gitu. Elemen kedua 1 indeksnya. Ini untuk mengakses elemen dalam array. Terus kita mau nambahin elemen 6 dalam array-nya tadi. Jadi kita pakai array titik append 6, terus kita print. Terus ini untuk menghapus elemen dalam array. Misalnya kita mau hapus 3 nih, elemen 3. Pakai array remove. Terus kita print. Terus ini misalnya kita mau ngubah elemen dalam array nih. Misalnya kita mau ngubah yang nilai indeksnya itu, misalnya kita mau ngubah 3. 3 kan nilai indeksnya 2 ya. Kita ubah 2 sama dengan 30. Ini kan bukan pertama lagi ya, berarti elemen ke 3. Kita run coba. Jadi elemen kedua dalam array itu yang nilai indeksnya 1 kan 2. Berarti 2 udah benar. Terus array setelah menambahkan elemen itu ditambahin 6. Terus kita remove 3. Array setelah menghapus elemen 3, berarti 3-nya nggak ada lagi kan? Terus kita mau ngubah elemen ketiga nih, jadi 30.
Berarti 1, 2, 3. 3-nya kan kita ubah jadi 30. Berarti 30, 5, 6. Jadi ini itu membuktikan bahwa ukuran array dalam Python itu bersifat tetap. Jadi untuk mengubah ukuran array, kita perlu membuat array baru dengan ukuran yang diinginkan. Jadi operasi penambahan dan penghapusan elemen pada array itu sebenarnya menghasilkan array baru dengan ukuran yang berbeda, bukan mengubah ukuran array yang sudah ada. Jadi ukuran array dalam Python itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah secara langsung. Untuk mengubah ukuran array, kita harus membuat array baru dengan ukuran yang diinginkan. Jadi kalau kita mau buat array baru, kalau kita mau nambahin, itu harus buat array baru. Jadi penambahan dan penghapusan elemen pada array itu menghasilkan array baru dengan ukuran yang berbeda, bukan mengubah ukuran array yang sudah ada. Sedangkan linked list, misalnya kita nih mau nge-akses juga. Kita mau akses yang indeksnya 1 misalnya. Terus kita nambahin hi gitu ya. Kita menambahin hi dalam elemen linked list-nya. Terus kita mau ngehapus 3,14, elemen 3,14 dalam linked list. Terus kita print tipe data apa aja sih yang ada dalam elemennya. Kita run. Nah, jadi elemen pertama dalam list itu adalah hello. Jadi ini bukan elemen pertama lagi ya, berarti elemen kedua. Di elemen kedua dalam list itu adalah hello, sesuai dengan indeks yang kita akses. Kita nambahin hi. Jadi 1 hello 3,14 true hi. Kita mau ngehapus 3,14-nya. 3,14-nya kan udah dihapus nih. Terus kita ngecek tipe data, karena kan linked list tadi tipe datanya itu bisa apa aja dalam linked list kan, nggak harus satu tipe data. Jadi yang pertama itu ada integer, terus ada string, terus ada boolean, true, terus hi, string lagi. Jadi dalam linked list itu, ketika kita melakukan operasi penambahan dan juga penghapusan elemen, itu kita hanya perlu memodifikasi pointer-pointer yang menghubungkan antar node. Tidak perlu membuat struktur data baru seperti pada array. Kalau array tadi kita kan harus, kalau mau nambahin itu kita harus membuat array baru. Kalau di linked list itu kita nggak harus buat yang baru gitu, linked list baru. Penambahan elemen itu dilakukan dengan membuat node baru dan mengaitkannya ke akhir linked list. Penghapusan elemen dilakukan dengan mengubah pointer dari node sebelumnya agar tidak lagi mengarah ke node yang akan dihapus. Jadi perbedaan array dan juga linked list itu adalah array itu kita harus membuat array baru, sedangkan tadi kita harus buat array baru, sedangkan linked list itu kita hanya perlu memodifikasi pointer-pointer yang menghubungkan antar node. Jadi, array itu memiliki struktur data yang lebih kaku dan homogen, sedangkan linked list itu lebih fleksibel dan dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda-beda. Itulah perbedaan utama dalam antara array dan juga linked list. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembenaran statement. Array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Jadi saya akan membuktikan statement ini benar atau salah dengan menggunakan pemrograman Python. Jadi yang pertama itu kita import modul ini dulu, itu tuh untuk mendapatkan ukuran memori yang digunakan oleh objek Python tertentu. Jadi untuk get size of. Terus kita
ini tuh untuk membuat batas kalau misalnya array kita itu adanya itu cuman 5 elemen yang isinya itu 0. Terus kita print array awal. Terus yang kedua itu ada ukuran memori. Kita mau lihat ukuran memori array-nya itu dengan menggunakan get size of. Berapa bytes dia. Terus yang ketiga kita isi array, terus jumlah elemen ataupun jumlah elemen dalam array-nya. Kita run aja terus. Jadi untuk output dari program. Jadi array awal ukuran memori itu adalah 96 bytes. Yang mana isinya itu adalah 5 elemen, yang mana elemennya itu 0 semua. Karena kita buatnya itu elemennya itu 0 semua. Elemennya itu 5 elemen dengan isinya itu adalah 0. Terus yang kedua itu adalah kita buat operasi penambahan. Jadi kita nambahin di indeks 0, 1, sama 2 itu elemen 1, 2, dan 3. Terus kita cek ukuran memori setelah kita isi 3 elemen ini. Tadi kan isi elemennya itu 0. Terus kita isi nih yang di indeks 0 sampai 2 itu 1, 2, 3. Terus isi array, terus jumlah elemen. Jadi outputnya ukuran memori setelah mengisi 3 elemen itu 96 bytes. Dia ukuran pertama itu 96 bytes, dan setelah kita tambahin itu ukurannya itu tetap 96 bytes seperti yang udah kita tentukan sebelumnya. Jadi isi array-nya itu karena kita udah tambahin 1 sampai 3 di indeks 0 sampai 2. Jadi 1, 2, 3, 0 sama 0. Jumlah elemennya 5. Seperti yang udah kita tentukan di awal. 5 elemennya. Panjang elemen. Terus yang ketiga itu ada operasi penghapusan. Jadi kita melakukan operasi penghapusan. Jadi kita mau menghapus indeks 1 sama dengan 0. Jadi indeks 1 itu kan tadi 2 ya. Terus kita ganti jadi 0, kita hapus. Terus jadi ukuran memori setelah menghapus satu elemen itu 96 bytes. Isi array. Array-nya tadi kan 1, 2, 3, 0, 0. Terus kita yang 2-nya itu kita hapus nih. Kita hapus jadi 0. Jadi semula, jadi yang awal. Yang awal kan tadi 0 semua. Terus kita hapus 2-nya jadi bentuk awal. Jumlah elemennya masih 5. Setelah dilakukan operasi penghapusan, ukuran memorinya itu tetap 96. Tadi waktu kita melakukan operasi penambahan, ukurannya itu juga 96. Terus yang keempat itu kita mau mencoba menambahkan elemen melebihi ukuran. Jadi kan tadi ukurannya itu panjangnya itu kan ada 5. Terus kita mau nambahin ini indeks 5. Indeks 5 kan nggak ada ya. Karena indeksnya itu cuman sampai 4. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks 5 itu nggak ada. Terus kita mau nambahin nih di indeks 5 itu elemen 6. Jadi kita mau buat nih kalau misalnya nggak bisa, itu akan keluar error. Terus waktu kita coba tambahin, maka akan keluarnya error. Tidak bisa menambahkan elemen melebihi ukuran tetap array. Karena kita udah nentuin ukuran array itu di awal itu adalah 5. Jadi ukuran memori tetap itu 96 bytes. Jadi setelah dilakukan penambahan dan penghapusan,
ukuran memorinya itu tetap sama seperti yang awal kita tentukan. Jadi ini, ukuran memori awalnya itu adalah 96 bytes dengan 5 elemen. Dan ketika dilakukan penambahan 3 elemen, ukurannya itu tetap 96. Padahal 2 elemennya lagi kan kosong. Atau misalnya kita udah nambahin nih, seharusnya kan dia itu bertambah. Tapi kalau misalnya dalam array, dia itu akan mengikuti ukuran tetap, ukuran awal yang sudah ditentukan sebelumnya. Makanya dia tetap 96 bytes. Dan ketika kita melakukan operasi penghapusan, dia tetap ukurannya itu tetap 96, padahal kita ngehapus satu elemen dalam array-nya. Maksudnya kembali ke elemen awal. Dan ketika kita mau menambahkan elemen melebihi ukuran, maka dia nggak bisa karena kita udah menentukan batas dalam elemennya, yaitu tadi 5. Jadi array itu bersifat statis karena jumlah elemen tetap 5 meskipun tidak semua terisi. Jadi walaupun yang terisi cuma 3, tapi jumlah elemennya tetap 5. Terus operasi penghapusan sebenarnya hanya mengubah nilai menjadi 0, bukan mengurangi ukuran array. Jadi dia tuh hanya mengubah nilainya, bukan mengurangi ukuran array. Jadi memori yang dialokasikan itu tetap sama, tidak ada overhead untuk mengelola perubahan ukuran. Jadi ini tuh membuktikan bahwa array itu memang termasuk struktur data statis karena ukuran memorinya tetap. Tadi dari awal sampai akhir itu tetap 96 bytes. Terus tidak bisa merubah ukuran setelah dibuat. Kita tadi udah buat 5 elemennya. Terus waktu kita mau nambahin 6, waktu melebihi ukuran, dia nggak bisa. Terus yang ketiga itu ada tetap menggunakan jumlah memori yang sama meskipun tidak terisi penuh. Kayak kita di awal tuh udah nentuin 5 elemen dengan ukuran memori 96 bytes. Jadi mau ditambah ataupun dihapus, mau kosong ataupun terisi, dia tetap akan 96 bytes seperti yang sudah ditetapkan di awal. Jadi ukuran memori array itu bersifat tetap, tidak tergantung pada seberapa banyak elemen yang sebenarnya terisi di dalamnya. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa array itu termasuk struktur data statis. Jadi statement ini terbukti benar, yaitu array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Seperti yang sudah kita coba tadi di Python. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran memori array itu bersifat tetap. Jadi dia itu nggak bergantung mau berapa banyak elemen yang ada dalam array tersebut. Jadi ukurannya itu dia nggak akan berubah karena kalau sudah ditentukan sebelumnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa array itu termasuk struktur data statis ataupun bersifat tetap.